Pemirsa, harga minyak dunia sebelumnya berada di kisaran $67.000 Amerika Serikat per barel. Saat ini sudah tembus $80.000 Amerika Serikat per barel. Dan kalau seandainya konflik terus meluas, meningkat eskalasinya Selat Hormuz tetap ditutup, harga minyak berpotensi melesat sampai lebih dari 100 US dollar per barelnya. Jadi bagaimana dampaknya pada Indonesia sebagai negara pengimpor bahan bakar minyak dalam jumlah besar? Kita akan bahas hari ini bersama pengamat ekonomi energi Universitas Gadjah Mada, ada Fahmi Radi. Mas Fahmi. Kita langsung sapa, selamat pagi Pak Fahmi. Selamat pagi. Ya, Pak Fahmi, ini yang menjadi ketakutan adalah ketika Selat Hormuz ditutup, harga BBM termasuk di Indonesia ini akan naik. Kalau dari pengamatan Pak Fahmi sendiri, bisa seberapa signifikan kenaikan harga BBM ini, Pak? Ya, saya kira nggak bisa dihindari gitu ya. Penutupan Selat Hormuz yang mengangkut sekitar 20-30% minyak dunia itu pasti mengurangi pasokan dan kemudian pasti akan menaikkan harga minyak dunia itu ya. Bahkan sekarang sudah mencapai 80-82 barrel per hari itu ya. Nah, bagaimana dampaknya terhadap Indonesia? Indonesia itu kan sebagai net importer dalam jumlah yang besar gitu ya. Kira-kira 1 juta barrel per hari impornya itu ya. Nah, harus menghadapi harga minyak dunia yang cukup tinggi tadi dan tidak menutup kemungkinan akan mencapai sekitar 100 dolar per barrel. Kalau perang tadi masih tetap meluas itu. Nah, kalau kerjaan saya diharapkan pada satu pilihan yang sangat sulit gitu ya. Baik. Jadi kalau dalam kondisi tersebut tidak menaikkan harga Baik. subsidi, ini akan semakin Oke. membengkak itu ya. Pak Fahmi. Semakin memberatkan bagi APBN tadi. Oke, Pak Tetapi Fahmi. kalau dinaikkan, ini juga akan memicu adanya inflasi, menurunkan daya beli, dan seterusnya itu Mbak. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Kami masih terhubung bersama pengamat ekonomi energi UGM, ada Pak Fahmi Radi. Pak Fahmi, saya mau lanjutkan lagi ulasan terkait dampak dari penutupan Selat Hormuz ini. Karena banyak pengamat dan juga tadi Pak Fahmi juga mengatakan bisa jadi harga minyak pemirsa tembus di angka 100 USD per barrel. Dan kalau seandainya itu terjadi Pak Fahmi, apa sebenarnya yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Tadi Anda katakan kalau tiba-tiba dinaikkan nanti bisa terjadi inflasi. Apa yang harus dilakukan? Ya, secara teoritis kalau 100 gitu ya, maka saya perkirakan APBN sudah tidak mampu lagi untuk menahan tadi, maka itu barangkali menjadi dasar untuk menaikkan harga BBM subsidi gitu ya. Nah, tetapi yang perlu diperhatikan, yang pertama adalah berapa kenaikan tadi. Ini harus benar-benar hitung gitu ya. Apakah kenaikan harga BBM subsidi tadi proporsional dengan minyak dunia? Menurut saya tidak gitu ya. Yang penting kenaikan tadi kalau harus dilakukan adalah untuk mengurangi beban APBN tadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, momentum untuk menaikkan tadi itu juga harus tepat gitu ya. Jangan sekarang misalnya bulan puasa dan menjelang menjelang hari raya ini biasanya inflasinya cukup tinggi. Kalau dibarengi dengan kenaikan harga BBM, maka ini akan semakin meningkatkan inflasi tadi dan ini saya kira akan menurunkan daya beli. Nah, jadi maksud saya pemerintah yang pertama harus melakukan adalah harus ada dasar dalam mengambilan keputusan itu ya. Jadi saya katakan kalau di atas 100 barangkali itu harus jadi dasar untuk menaikkan tadi. Nah, kemudian yang kedua, berapa persen kenaikan tadi? Apakah proporsional atau tidak? Menurut saya tidak harus proporsional, tapi yang penting mengurangi beban APBN tadi. Yang ketiga adalah momentum.
Nah, sebelum kenaikan tadi, itu yang paling berdampak kalau terjadi kenaikan harga BBM adalah rakyat miskin gitu ya. Nah, oleh karena itu sebelum dinaikkan, rakyat miskin tadi harus diberikan bantalan sosial gitu ya. Apakah berupa bansos karena kan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, semua yang akan diambil tadi ini harus dikomunikasikan pada rakyat gitu ya. Sehingga rakyat tahu apa yang akan dilakukan oleh pemerintah, berapa cadangan yang dimiliki, kapan harga BBM naik gitu ya. Sehingga tidak terlalu meresahkan eh, bagi rakyat terhadap pengambilan keputusan tadi gitu ya. Terus terang ini keputusan yang tidak mudah dan sulit bagi pemerintah gitu ya. Maka sebaiknya Presiden Prabowo jangan ke Iran untuk menjadi mediator gitu ya, karena di Indonesia dibutuhkan untuk mengambil keputusan yang tepat dan keputusan itu tidak bisa diberikan kepada Wakil Presiden atau Menteri SDM gitu ya. Ini Baik. Presiden sendiri harus standby untuk menghadapi keputusan yang barangkali sulit itu, Mas. Ya, Pak Fahmi, tapi yang juga kemudian paling relate dengan masyarakat karena ini juga momentumnya mau menjelang Lebaran begitu. Tentu kalau kita lihat kebiasaannya polanya banyak harga-harga akan naik. Kalau kondisi ini berlangsung nantinya cukup lama kenaikan harga ini benar-benar terjadi secara signifikan begitu kenaikan BBM-nya. Sektor mana saja Pak yang paling nantinya terpengaruh kalau di Indonesia Pak? Bulan pertama lunar merupakan Kalau sangat misalnya berkesan itu yang juga. digunakan Dan BBM hari subsidi Kamis itu terkait penutup termasuk tahun baru Imlek, termasuk sekitar solar energi itu ya. Tiongkok Saya kira jalan akan mempunyai toko atau dampak yang pasar sangat banyak signifikan dihias itu dengan ya. Karena kita tahu bahwa solar itu digunakan untuk eh, apa transportasi untuk angkutan distribusi eh, kebutuhan pokok gitu ya. Maka kenaikan BBM subsidi itu sudah pasti akan menaikkan harga-harga kebutuhan pokok itu ya. Maka tadi saya katakan yang paling berdampak terhadap kenaikan BBM subsidi itu justru rakyat miskin yang tidak mempunyai kendaraan bermotor dan tidak menggunakan BBM tapi dia kena dampak tadi. Nah, oleh karena itu sebelum dinaikkan, maka perlu ada bantalan sosial yang harus diberikan itu ya, agar dia tidak terlalu terdampak atau mengurangi paling tidak. Dan yang paling penting adalah momentumnya juga itu ya. Jadi setelah Lebaran berapa lama sambil memantau itu ya, apakah harga minyak dunia masih tetap bertengger di atas 100, kalau ternyata di bawah 100 ya sebaiknya jangan dinaikkan gitu. Baik, Pak Tuh, Mas. Fahmi, tadi pagi pukul 9.11 menit yang lalu pasar saham Indonesia termasuk beberapa di antaranya ada emiten untuk energi itu terlihat relatif stabil berdasarkan laporan dari jurnalis Metro TV di sana. Nah, menurut Bapak apa sebenarnya faktor utama yang membuat ternyata tensi di Timur Tengah sampai dengan hari ini belum ada tekanan signifikan untuk beberapa emiten dan juga pasar domestik, Pak? Ya, saya kira dengan kenaikan harga yang cukup tinggi ini gitu ya, ada yang dirugikan, ada juga yang diuntungkan gitu ya. Nah, beberapa perusahaan energi besar yang menjual sahamnya di pasar, kenaikan ini justru akan menguntungkan gitu ya, karena akan mendongkrak eh, harga sahamnya gitu ya, akan menaikkan dalam jumlah yang cukup tinggi juga di situ. Apalagi kemudian ada semacam ekspektasi gitu ya yang semakin menaikkan harga saham dari perusahaan-perusahaan energi tadi itu, jadi ada yang juga yang diuntungkan dengan kenaikan harga minyak dunia tadi gitu ya. Nah, negara-negara lain termasuk Indonesia gitu ya, saya kira karena kita nggak punya perusahaan energi yang besar yang menjual tadi ya lebih banyak dirugikan gitu ya, termasuk negara ini dengan harga yang mahal tadi, maka pembiayaan untuk impor BBM itu kan semakin besar. Nah, ini akan menguras devisa dan selain memicu inflasi ini juga akan melemahkan rupiah terhadap US dollar gitu ya, karena pembiayaan untuk minyak semakin mahal. Nah, ini barangkali ya harus harus diantisipasi gitu ya. Selain inflasi adalah kurs rupiah terhadap dolar ini juga pasti akan
semakin melemah itu. Baik, tentu dibutuhkan upaya yang tanggap begitu dari pemerintah saat ini untuk kemudian bisa mengantisipasi segala kemungkinan. Terima kasih Fahmi Radi, pengamat ekonomi energi UGM telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.